Itu bukan diberi kemenangan, tapi meraih kemenangan. Beda. Diberi roti, ya beda. Dikasih roti, ya kan dikasih duit, ya udah, tinggal apa sih aja dikasih, terima kasih, udah dikasih. Itu diberi. Itu pasif sifatnya. Kalau meraih aktif, artinya kita ada usaha, ada effort, ada energi, ada usaha yang kita kerjakan, kita lakukan. Itu meraih namanya. Yang kata kunci kedua adalah hidup berkemenangan, ya. Bicara hidup berkemenangan, saudara dalam Tuhan, bukan hanya bicara materi. Wah, anak bicara, wah naik ke pangkat, naik tuh pangkatnya. Jabatannya naik, wah dia jabatan naik tuh. Karirnya naik, usahanya, waduh, dia berkemenangan. Bukan. Bicara kemenangan bukan soal itu. Itu bicara keberhasilan. Wah pangkatnya naik, dia berhasil loh. Pangkatnya naik deh, dia jenderal sekarang. Nah itu. Wah dia karirnya luar biasa loh. Karirnya dalam usaha, udah jadi manajer, bos. Nah itu berhasil dalam keberhasilan dalam tugas sehari-hari. Itu bicara duniawi, ya kan? Kita masih dunia ini, bukan nggak perlu jabatan, pangkat, uang, usaha. Perlu. Wah dia kaya uang, perlu itu namanya semua berhasil, bukan berkemenangan, ya. Kalau dalam Tuhan harus bedakan berhasil sama berkemenangan, beda, ya. Kalau berhasil itu bicara apa? Bicara pangkat, jabatan, karir, usaha, banyak uang, itu namanya berhasil. Hidupnya berhasil loh. Si Badu hidupnya berhasil loh, naik pangkat. Nah itu si Badu berhasil loh, karirnya bagus. Nah itu baru si Badu berhasil loh, dia usahanya maju. Nah itu baru. Tapi kalau bicara berkemenangan, bukan itu. Hidup berkemenangan lebih ke hal-hal yang rohani. 2 Korintus 4 ayat 7-8 dikatakan gini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikenakan kepadaku oleh Tuhan. Ini Paulus. Rasul Paulus katakan, aku telah mencapai akhir. Ini nggak bisa dikatakan aku telah berhasil, bukan. Salah pengertiannya, aku telah berhasil. Enggak, ini bicara rohani. Bicara hidup berkemenangan yang Paulus jalani, yang sudah Paulus lakukan sampai dia menyelesaikan akhir. Dan dia katakan, aku akan menerima mahkota dari Tuhan. Itu hal rohani, mahkota dari Tuhan. Dari firman Tuhan saat ini meraih hidup berkemenangan,
adalah meraih sesuatu, hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Hal rohani yang kita raih, itu yang dimaksud. Bukan nggak perlu hal-hal yang jasmani, perlu. Naik pangkat perlu, naik jabatan perlu, karir sukses perlu, usaha perlu, kaya itu perlu. Tapi firman Tuhan yang kita bicarakan saat ini bukan itu. Hidup berkemenangan adalah hidup di dalam Tuhan, ya. Berkenangan seperti Paulus, ya. Kalau kita lihat kembali saudara ke dalam Tuhan, di dalam 2 Timotius 4 ayat 16 tadi, ya. Manusia ada dua unsur kehidupan, yaitu manusia jasmani atau lahiriah dan manusia rohani atau batiniah. Matius 6 dikatakan gini, manusia lahiriah kami merosot. Manusia lahirnya, manusia jasmaninya semakin merosot, semakin tua. Apa yang merosot? Pendengarannya merosot, berkurang. Merosot itu berkurang. Pendengarannya berkurang, penglihatannya berkurang, daya ingatnya berkurang, semua sebab berkurang, merosot karena semakin tua Paulus. Ini alami. Manusia semakin tua, semakin merosot, semakin berkurang, daya pendengaran, ingatannya, itu hal yang alami. Semua kita mengalami itu. Itu bicara umur, itu bicara alami, nggak bisa mengelakkan. Tapi firman Tuhan katakan, tapi manusia batiniah, dikatakan, Paulus katakan, manusia batiniah, manusia rohani maksudnya, semakin diperbarui. Bertambah usia, bertambah dewasa iman, bermelekat pada Tuhan, semakin masih Tuhan. Ini pilihan. Dewasa rohani kita, dewasa ini kita, hidup dalam Tuhan, rohani kita, batiniah kita, itu pilihan. Manusia alami, manusia jasmani, ini alami, ini alami, jasmani, ini hal yang alami nih, lahiriah. Semakin tua, itu kita nggak bisa mengelakkan. Semua orang mengalami hal demikian. Tapi semakin dewasa dalam Tuhan, hidup rohani semakin bagus, hidup batiniah kita semakin bagus, diperbarui dari hari ke hari. Paulus katakan itu pilihan. Dan Paulus memilih itu. Paulus luar biasa kehidupannya, ya kan? Walaupun dia semakin tua, ya, hidup dia semakin tua, lama tua Paulus. Tapi hidupnya dekat pada Tuhan, pengalaman dengan Tuhan, kehidupan rohaninya, kedewasaan hidup rohani semakin meningkat, semakin melekat pada Tuhan. Luar biasa, luar biasa. Dan ini pilihan, saudara dalam Tuhan. Ini pilihan. Saudara dalam Tuhan. Sekarang bagaimana kita dapat meraih hidup berkemenangan? Firman Tuhan katakan meraih hidup berkemenangan. Bagaimana kita meraih hidup berkemenangan? Kita lihat tadi dari Paulus, ya kan? Pertama, Paulus nggak putus asa. Kalau kita lihat dari 2 Korintus 11 ayat 28 sampai 20, 26 sampai 28, 2 Korintus 1, 26 sampai 28 itu bicara tentang penderitaan Paulus. Aku dicaci, dimaki, aku karam kapal, masuk penjara, banyak hal-hal yang Paulus alami, siksaan, penderitaan, tekanan, masalah, ya bos, banyak di sini. Tapi Paulus sudah menunjukkan dia nggak putus asa. Dia nggak putus asa dengan masalah tekanan-tekanan hidup yang dialami. Paulus tidak merasa putus asa, tidak menjadi putus asa, dan nggak ada firman Tuhan katakan Paulus kemudian putus asa, nggak ada. Dan itu pilihan saudara dalam Tuhan, itu pilihan. Paulus memilih tidak putus asa. Kenapa? Karena mau dewasa di dalam rohaninya. Ini pilihan soalnya. Saya tadi katakan bahwa kehidupan jasmani itu alami. Kehidupan lahiriah alami, kita akan tua, semua akan tua, itu semua alami, dan siapapun nggak bisa mengelakkan. Tapi dewasa kehidupan kita, rohani kita, yang semakin dewasa dalam Tuhan, itu pilihan. Ketika masalah-masalah yang Paulus alami, saudara dalam Tuhan, dia ditekan, dia dianiaya, karam kapal, dimasukin penjara, tapi firman Tuhan katakan, Paulus tidak pernah putus asa. Paulus memilih tidak putus asa. Kenapa? Dia dewasa. Semakin dewasa orang ini, semakin dewasa. Jadi kalau kita
saudara dan Tuhan, kalau kita ada masalah, tekanan, kemudian kita putus asa, nggak dewasa kita. Bisa aja saudaraku dalam Tuhan, kita udah lama hidup Kristen, udah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, udah umur kita udah pala 5, pala 6, pala 7 mungkin begitu kan. Ya, pala 4, pala 5, pala 6. Udah semakin tua, umur semakin tua, batinnya semakin merosot. Bukan lahiriah merosot. Kalau yang merosot itu alami. Kalau batinnya semakin merosot, ini pilihan. Seharusnya kehidupan rohani kita, batinnya kita semakin berbaharui, semakin bagus, semakin dewasa, semakin kuat seharusnya. Ada dua kehidupan. Ada kehidupan jasmani ini nih, ada kehidupan rohani di dalam ini nih. Kalau kita lihat kehidupan ini, kehidupan jasmani ini semakin tua. Tapi bagaimana kehidupan rohani kita di dalam ini? Ini semakin tua, jasmani, tapi rohani kita semakin kuat, semakin dewasa, semakin melekat pada Tuhan. Itu pilihan. Dan Paulus memilih seperti itu. Yang pertama yang dilakukan adalah dia tidak putus asa di dalam masalah yang dialami. Tidak putus asa dia. Ya, kalau kita saudara dalam Tuhan, kalau kita lihat Paulus bagaimana ya, diombang-ambingkan ya, apa di kapal, ambil karang, hampir mati, digigit ular, dipanggut ular, masuk penjara, woi, didera, wah, bukan main, ya kan? Dari orang-orang yang tidak suka sama dia, ya, dari kota ke kota, dia terus dikejar-kejar, ya, difitnah, tekanan luar biasa, tapi Paulus memilih tidak putus asa. Itu pilihan saudara dalam Tuhan. Hidup dalam Tuhan, dewasa dalam iman, dewasa dalam rohani kita, itu pilihan. Nah, kalau kita melihat saudara dalam Tuhan, kalau dosa, kenapa alasan kita mengucap syukur? Karena Yesus sudah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Banyak alasan untuk kita mengucap syukur. Ketika kita melakukan dosa, Yesus sudah mati untuk kita. Seharusnya kita masuk neraka, seharusnya kita dalam maut, seharusnya kita mati karena dosa kita. Tapi karena Yesus mati dulu lebih kita, karena dosa kita, itulah kebaikan Tuhan. Disitulah kita harus mengucap syukur. Banyak alasan mengucap syukur. Dia berkata, aku sekarang sudah biarkan kau, sudah tidak meninggalkan kau. Ini juga alasan kita untuk mengucap syukur di dalam masalah yang kita hadapi, saudara dalam Tuhan. Seharusnya begitu. Banyak alasan untuk mengucap syukur. Kenapa Paulus selalu mengucap syukur? Banyak alasannya. Banyak alasan Paulus untuk mengucap syukur. Ketika dia di Damsyik, kena cahaya, dia bertemu dengan Yesus, dengan cahayanya, dia bertemu dengan Yesus. Di situ dia bertemu dengan Tuhan. Luar biasa. Itulah mengubah hidupnya. Bahwa karena kasihnya, kemurahannya, Paulus diambil, ya. Dibilang, aku melupakan ibaratku dan melari menuju tujuan ke depan. Dan Paulus katakan, apa yang di belakangku sampah. Apa yang di belakang dia, apa yang dikerjakan itu sampah. Ada sampah itu gak berguna. Dulu aku gak berguna maksudnya. Paulus menyatakan dulu aku gak berguna. Tapi sekarang aku ketemu Yesus. Ini lebih mulia dari apa yang aku miliki dulu. Itu. Paulus menyadari hidupnya. Maka itu Paulus firman Tuhan katakan, aku ada sebagaimana aku ada karena kasih penonton. Itu Paulus kan yang bicara itu. Dia mengatakan kalau dia selamatkan sekarang itu karena Tuhan, karena udah Tuhan. Karena aku melayani, aku anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan. Aku ada karena Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Aku selamatkan Tuhan. Itu alasan dia mengucap syukur. Saudara dalam Tuhan, banyak alasan untuk kita dapat mengucap syukur. Karena ketika mengucap syukur, kita mengucap syukur itu berarti diperbaharui rohani kita, semakin dewasa rohani kita. Dan itu pilihan saudara dalam Tuhan. Yang terakhir ayat 18 dikatakan sini, yang 18 bacaan kita tadi, 2 Korintus 4 ayat 18. Katakan begini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal.
Paulus tidak memperhatikan yang kelihatan, tidak berpandang, tidak berkanjang dengan yang kelihatan. Tapi yang tidak kelihatan, hal-hal rohani ini gitu loh. Paulus lebih mengutamakan arah kepada Yesus, hal rohani, bukan hal yang jasmani. Kalau jasmani dia katakan apa? Dia muridnya si itu kok, Nikodemus. Dia pintar, cerdas. Dia sarjana, dia murid dari Gamaliel, guru besar Gamaliel, pintar, cerdas. Dia dipandang sebagai ahli Taurat waktu itu dipandang. Dia suku yang terpandang juga, suku Benyamin. Dan itu lahirnya hal yang lahir. Hal-hal yang nampak, yang kelihatan. Dan Paulus katakan, aku tidak melihat yang kelihatan. Aku tidak berkanjang yang kelihatan. Tapi aku berkanjang pada yang kelihatan. Apa yang tidak kelihatan? Hal-hal rohani. Arahkan hati, arahkan hidup kita kepada Tuhan. Hal-hal rohani, firman Tuhan katakan. Percaya pada firman Tuhan. Matius 24 ayat 35 katakan, langit dan bumi berlalu, tapi perkataan Tuhan tidak berlalu. Artinya firman Tuhan ya dan amin. Filipi 3 ayat 1-11 katakan, aku melupakan ambilanku. Ini Paulus nih. Aku melupakan apa yang di belakangku dan berlari-lari pada tujuan untuk peroleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia melupakan di belakang dia apa? Hal duniawi yang diraih waktu itu. Jabatan tinggi, terpandang, kepintaran, kecerdasan, sarjana dia kan waktu itu kan. Luar biasa, dia terpandang. Hartanya banyak. Dia lupakan itu. Dan berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Panggilan daripada Tuhan. Itu menjangkau jiwa-jiwa demi Kristus Tuhan. Itu yang Paulus lakukan itu. Ada 3 hal yang Paulus, ada 3 hal keputusan. Ini keputusan Paulus. Ini dewasa rohani itu keputusan kita, pilihan kita soalnya, saudara dalam Tuhan. Umur tua, semakin merosot, jasmani kita itu alami. Siapapun kita saudara dalam Tuhan, kita akan tambah umur kita akan semua menjadi tua. Itu alami dan itu nggak bisa dilakukan. Tapi bagaimana kehidupan rohani kita, batinnya kita semakin dibarui, Paulus katakan, hari lepas hari itu pilihan. Firman Tuhan mengajar kita hari ini adalah, yuk kita perbarui kehidupan kita. Kehidupan apa? Rohani. Kehidupan apa? Batiniah namanya. Hari ke hari. Setiap hari, bukan setiap minggu ibadah dengan firman Tuhan, bukan setiap hari. Dengan apa? Dengan baca firman Tuhan. Dengan apa? Dengan berdoa. Dengan apa? Dengan bersekutu dengan Tuhan. Sehingga pembaruan di batiniah kita, rohani kita hari lepas hari, bukan minggu lepas minggu. Karena firman Tuhan katakan begitu. Hari lepas hari diperbarui. Karena juga hari lepas hari kehidupan jasmani ini nih merosot juga sama. Jadi jasmani kita yang kita nampak, kita lihat ini tiap hari lepas hari, bukan minggu per minggu merosotnya, hari lepas hari berkurang, umur kita berkurang, tambah tua hari lepas hari. Terus rohani kita juga mesti begitu. Rohani kita, kehidupan batinnya kita mesti juga hari lepas hari bertambah dalam Tuhan, bertambah terus tambah kuat. Seperti itu, kehidupan rohani ini melemah, fisiknya merosot, pendengarannya, daya ingatnya, tapi kehidupan rohani kita terus tambah kuat dalam Tuhan, tambah kuat. Seperti itu. Jangan ini merosot, ini ikut merosot. Aduh, sia-sia kehidupan kita nanti. Udah ini pasti merosot, alami, ini pasti. Mau apapun kita olahraga apapun tetap umur tambah. Mau olahraga minum vitamin apa sama. Tetap akan merosot, tetap akan tua. Ya kalau kita lihat kan, bintang-bintang film orang terkenal kita lihat kan, dulu cantik, ganteng, ya sekarang sama, kurang apa dia? Bintang film, orang kaya, kurang apa? Makanannya enak, vitaminnya bagus, kehidupannya mewah, tetap aja kita lihat kok dia tua. Ya nggak bisa dilakukan, tua itu nggak bisa dilakukan. Merosot kehidupan jasmani nggak bisa dilakukan.
Emang semuanya akan mengalami seperti itu. Tapi kedewasaan rohani inilah pilihan. Di sini pilihan. Yuk kita memilih yang mana? Kita memilih rohani kita tetap begini, merosot, apa rohani kita semakin naik? Itu pilihan pada dalam Tuhan. Bagaimana meraih hidup berkemenangan? Berkemenangan dalam Tuhan, berkemenangan dalam hal rohani maksudnya. Menang dalam hal rohani. Sehingga Paulus katakan tadi, firman Tuhan katakan tadi, Paulus katakan ya. Aku telah mengakhiri pertandingan iman, pertandingan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah menang iman. Ini harus. Firman Tuhan ini bukan hanya untuk Paulus, terus pada semua kita orang percaya. Kita seperti Paulus seperti ini. Ini pernyataan Paulus dan Paulus telah mengakhirinya. Udah menulis ini untuk kita, supaya kita akan seperti dia juga. Yuk kita hari pertandingan yang baik. Hidup ini pertandingan, kehidupan rohani